kamu itu sudah merasa tua atau merasa masih muda sih? Begitu pertanyaan yang sering saya lontarkan pada pasien saya parubaya yang masih mempertahankan perilaku hidup dan perilaku kesehatan yang tidak baik. Misalnya bagi yang masih hobi minum minuman energi, yang masih hobi begadang, yang masih hobi merokok lebih dari satu bungkus sehari, yang hanya sukanya mager tiduran saja. Dan jawaban mereka rata ada dua. Yang satu kan merasa masih muda, yang satu merasa sudah tua. Yang merasa masih muda itu ada kekurangan sendiri yang saya dapatin. Jadi bagi yang merasa muda ini, itu biasanya ada keinginan untuk tetap panjang umur, tetapi menolak tua. Jadi keinginan panjang umur itu ada di bawah sadar karena mengetahui bahwa angka-angka umurnya yang bertambah itu berarti waktu mainnya itu sudah mulai berkurang. Bahwa titik game over itu sudah nggak terlalu jauh. Akhirnya merasa masih muda dan menolak tua. Tapi umumnya yang golongan ini biasanya lebih mementingkan casing, tidak mementingkan fitur. Casing itu dalam artian penampilan. Penampilan itu dalam artian ketika mulai ada keriput sedikit, mulai resah, mulai ada garis mata di sini. Kelopak mata di bawah ini udah mulai resah, mulai sedih, mulai khawatir. Kemudian ada keluhan sedikit juga udah mulai khawatir. Rambut putih udah mulai disemir dan lain-lain. Bagi yang menolak tua ini, ketika lebih mementingkan di penampilan, bahkan yang cewek biasanya di glowing-glowingkan terus dan kemudian merias lebih jauh, apalagi yang mendekati menopause ya. Tetapi lupa akan onderdil dalam. Jadi malah lupa tidur yang cukup, merasa selalu harus energik terus, jadi harus sampai olahraga sampai malam, badminton sampai jam 1 malam, kemudian aktivitas seperti tidak mau waktunya dikurangin, begitu. Nah, golongan yang kedua itu golongan yang merasa sudah tua. Nah, yang merasa sudah tua ini juga terjadi paradok. Tadi paradok pertama kan ingin panjang umur tapi menolak tua. Nah, ini paradok yang kedua ini sama. Bagi yang merasa sudah tua itu biasanya karakternya menjadi childish, menjadi kekanak-kanakan. Jadi memilih pensiun dini, pensiun lebih awal, kemudian setelah pensiun tidak melakukan apa-apa. Sedangkan ketika baru 55 tahun dalam kondisi kesehatan yang sebenarnya awalnya baik, kemudian di tahun-tahun berikutnya tidak banyak melakukan apa-apa karena merasa sudah tua, itu membuat kebugarannya berkurang. Demikian juga membuat mudah demensia pada otaknya. Mungkin bahkan sampai atrofi. Jadi daya ingat mulai menurun, pikun, dan lain-lain. Sedangkan orang itu lebih baik tetap bekerja dalam aktivitas fisik yang cukup, tidak berlebihan lagi, bahkan sampai usia 65, 70, 75. Bahkan kalau di luar negeri sana sampai umur 75 pun masih bekerja untuk kerja sosial dalam taraf yang ringan. Kemudian yang golongan kedua ini, yang paradok kedua ini, yang sudah umur tua tapi sifatnya kekanak-kanakan ini biasanya yang mudah mengeluh, manja, kemudian emosinya labil, dan akhirnya malah juga menjadi sering sakit. Antara yang pertama dan kedua sebenarnya butuh jalan tengah. Jalan tengah itu menurut saya selalu yang terbaik di antara ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ketika ada jalan tengah ini, ada pemahaman yang lebih dewasa. Pikirannya nggak lagi seperti anak muda yang mudah tersulut atau mudah menggunakan energi dan pikirannya berlebihan, tetapi lebih suka menata, memberikan pada generasi berikutnya. Jadi lebih banyak kebijaksanaannya. Jadi ketika orang usia udah di atas 50 tahun, itu biasanya karakter atau sifatnya susah berubah. Makanya kalau di Jawa ada istilah ciri wanci, lelai, ginowo mati. Ketika udah umur 50 tahun ke atas tuh karakter sudah susah berubah. Ya, jadi jalan tengahnya tadi berarti badan menyadari bahwa sudah memang tua, tetapi pikiran dan kebijaksanaan harus berusaha diperbarui lagi kemudaannya. Nah, ketika jalan tengah ini sudah dilakukan, tentunya
menua itu dalam kebijaksanaan dan kedewasaan. Karena menua itu jelas pasti, tetapi dewasa itu menjadi pilihan.